Halo, selamat siang semuanya, sahabat sport lover dimanapun berada. Oke, kali ini saya akan sharing membagikan mengenai cara untuk membuat atau meng-create sebuah workout dalam dalam menggunakan jam smartwatch Garmin. Ya, Eh, maksudnya apa? Create workout ini. Nah, di dalam create workout ini, seorang yang memiliki jam smartwatch Garmin itu bisa untuk mengatur eh, pola atau menu latihannya sesuai yang dia mau. Dan biasanya ini sangat mengasihkan ya karena kita bisa mengatur atau membuat suatu menu latihan ya sesuai dengan yang kita inginkan. Yang meliputi berapa panjangnya distance-nya atau berapa time atau waktunya, termasuk juga pace-nya atau Anda mau menggunakan patokan dari heart rate-nya atau cadence-nya ya dan lain sebagainya. Baik, saya akan sharing gimana caranya. Yang pertama adalah Anda tentunya harus memiliki Garmin Connect ya di handphone Anda ya dan tentunya juga harus memiliki jam smartwatch. Uh, Saat ini saya akan sharing bagaimana caranya membuat jam smartwatch dari merek Garmin ya. Karena dia tiap-tiap smartwatch itu ada cara atau uh, menu tersendiri ya untuk membuatnya dan masing-masing juga berbeda-beda. Nah, saat ini saya juga menggunakan smartwatch Venue SQ ya. Nah, saya sharing sebentar ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan dari menu Garmin Connect. Ya, kalau Anda mau membuat suatu menu workout, Anda harus masuk ke bagian bawah kanan ya yang ada tulisan more ya. Tentunya masing-masing berbeda ya. Saya menggunakan Android. Jadi menunya itu ada di bagian more ini yang kanan bawah. Kemudian akan muncul seperti ini. Lalu Anda pilih training and planning. Oke, nah ini teman-teman ya. Lalu Anda pilih workout ya, pilih workout. Nah, ini ada banyak ya macam ya karena saya udah membuat ya. Tapi saya akan coba untuk bagaimana caranya untuk membuat dari awal. Tutorial adalah seperti ini ya. Anda masuk ke menu create a workout. Ya, kemudian di sebelah kanannya ada tanda plus, Anda klik di situ sehingga akan muncul seperti ini. Kemudian Anda masuk ke run. Ya, karena kita mau membuat menu run. Ya, menu workout untuk run atau running, lari ya. Nah, masuk ke sini. Nah, ini adalah menu default. Ya, jadi pada saat Anda masuk ke sini pertama kali itu menu defaultnya seperti ini. Ya, tentunya pasti kan dalam lari ya, dalam latihan lari itu pasti ada pemanasan, main course-nya atau run, ya, kemudian juga cool down. Nah, defaultnya seperti ini teman-teman. Nah, warm out, run atau cool down itu disebut step. Nah, jadi Anda bisa membuat nih. Kalau Anda mau menambahkan step lagi ya udah itu kan sebelah kiri bawah ya ada add step, kanannya ada add repeat ya. Bedanya apa? Add step dan add repeat nanti saya kasih tahu ya. Add step itu adalah nambahin eh, apa step yang ada di sini. Nah, ini kan itu tertulis ya. Warm up, run sama cooldown itu steps. Ya, jadi kalau Anda mau nambahin misalnya nambahin run, ya Anda tinggal tambahin aja add step. Tuh. Nah, muncul kan? Tuh. Nah, muncul. Ya, dan ini Anda bisa geser-geser sebenarnya. Jadi misalnya run ini mau di atas ini, mau paling atas ya, atau mau ke bawah ya, gitu. Nah, sekarang yang menariknya seperti ini, teman-teman. uh, Kalau Anda misalnya warm up-nya ini, Anda kita lihat ya, di bawah tulisan warm up itu ada tulisan lap button press. Ya, ini kita bisa ganti, teman-teman. Ya, masuk ke warm up-nya, Anda klik ya. Nah, di situ kan ada tulisannya step up, warm up step type-nya ya. Duration type-nya itu kebetulan secara default untuk warm up atau untuk pemanasan itu dia pilihin lap button press. Jadi Anda nanti tinggal kalau misalnya Anda melakukan warm out, ya starting gitu ya, starting menu larinya. Kemudian warm out-nya itu selesai saat Anda menekan tombol.
ya, tombol di smartwatch. Dia selesai, lalu kemudian beralih ke step berikutnya. Nah, tapi ini Anda bisa rubah aja. Misalnya kalau Anda mau warm up-nya atau pemanasannya dalam hitungan time atau menit, contoh ya, mau duration-nya 5 menit, ya, pemanasan 5 menit, ya. Intensitinya juga Anda bisa tentukan ya. Mau pemanasan dengan intensity seperti apa? Mau lihatnya berpatokannya sebagai berpatokan dari pace atau dari apa? Dari cadence atau berdasarkan heart rate. Jadi heart rate-nya maunya zona berapa gitu loh untuk pemanasannya. Ya, jadi Anda bebas ya tinggal tentukan ini. Biasanya sih kalau pemanasan ya nggak ditentuin pace-nya atau apanya ya. Jadi ya udah no target aja gitu ya. Oke, balik lagi ke menunya, kita tekan yang tanda panah kiri ya atau back ya. Masuk sini. Nah, kita udah lihat ya warm up-nya dalam waktu 5 menit. Ya, tidak ada target pace. Ya. Terus kemudian run. Nah, ini masuk step kedua. Ya, contoh. Ini run-nya kan ada 3 ya. Coba kita hilangin satu aja lah ya, biar nggak panjang. Ya, contoh. Habis pemanasan, habis warm up, nanti di jamnya tuh akan langsung muncul tuh setelah 5 menit di jamnya akan ada keterangan atau ada getar gitu ya, getar masuk ke step kedua. Nah, step kedua kita mau setting sebagai apa nih? Misalnya step kedua runnya kita maunya berdasarkan distance juga ya, kemudian jaraknya misalnya mau 4 kilo. Ya, kita pilih 4 kilo. Kemudian di 4 kilo itu kita misalnya maunya patokan pace-nya misalnya pace 8. Contoh ya, pace 8. Nah, kita tentu ini targetnya. Jadi ini kita intensity targetnya kita klik pace, kemudian targetnya kan maunya 8 ya. Nah, kalau kita maunya 8, saran saya adalah kita setting di 7 antara jadi plus minus 5 poin sih kalau saya ya biasanya buat ya. Nah, 755 sama 805. Contoh plus minus 5 poin karena arahnya kan kita maunya 8 pace 800 ya. Gini, ya, kenapa harus tentuin ini? Nanti saya akan jelaskan ya kenapa kita tentuin spesifik ada range-nya dari 755 sampai 805. Supaya nggak terlalu sempit ya toleransi untuk menjaga supaya dia plus minusnya di pace 8. Oke, jadi step kedua ini jelas ya. Kita maunya durationnya berdasarkan distance selama 4 kilo dengan pace 8. Kita back ya. Oke, kita lihat ya. Habis warm up 5 menit, kemudian run 4 kilo dengan pace 8. Betul? Oke, nah lihat ya pace 8 dalam kurung 755 sampai 805. Ya. Nah, setelah selesai selama 4 kilo itu, kita contoh mau run yang step ketiga berarti ya. Run ini durationnya jangan distance, tapi time aja. Time-nya berapa? Misalnya 5 menit. Ya, 5 menit. Kemudian intensity targetnya gimana? Saya mau habis 4 kilo. Intensity targetnya berdasarkan heart rate aja deh. Heart rate zone gitu ya. Jadi habis lari 4 kilo mau heart rate zone-nya di heart rate zone zona 2 gitu ya. Zona 2 itu easy ya. Oke. Nah, udah. Jadi pada saat nanti selama 5 menit terakhir gitu ya, targeting heart rate zone-nya nanti di jamnya itu akan ada keterangan pantauan, oh Anda harus menjaga supaya heart rate zone Anda di zona 2. Ya, oke, selesai. Sudah. Kalau sudah seperti ini, ya udah. Cooldown-nya juga sama ya. Anda mau cooldown-nya mau berdasarkan lap button press, jadi Anda pencet buttonnya, kemudian dia selesai, ya. Atau mau pakai patokan dari menit atau kilometer. Oke, contoh ya udahlah lap button press cukup segini. Ya udah kita save. Kanan atas save. Nah, ini pilih contoh misalnya workout 1. Oke, ya contoh aja ya. Kita kan habis latihan untuk membuat workout 1. Save. Nah, oke. Sudah ada ya? Lihat ya yang di paling atas tuh di My Workouts. Nah, tapi ini kan baru dibuat di handphone ya, di Garmin Connect. Nah, gimana caranya untuk send ke jam kita? Ya caranya gampang teman-teman. Anda klik aja di workout 1 tadi.
Kemudian lihat deh, di kanan atas tuh kan ada lambang jam, ada tanda panah ya. Yang sebelah titik 3 itu, Anda pencet itu, klik itu. Ya, kemudian ini kan jam saya kan mereknya kan Venue SQ ya. Lalu kondisinya dia connect, ya saya klik Venue SQ saya, nah dia bilang ya, nah itu dia udah send ke sana, tapi belum masuk ya. Caranya supaya masuk gimana? Nah, Anda masuk ke menu awal, ke home ya. Lalu Anda ke bagian synchronize, itu yang sebelah di kanan atas ada lambang kayak lingkaran, ada panah memutar, melingkar gitu ya. Anda klik itu supaya itu synchronize. Nah, dia nanti akan kirimkan workout yang tadi itu masuk ke jam ya. Nah, mau coba kita lihat ya di jamnya seperti apa. Nah, ini saya akan bagikannya. Oke. Nah, kelihatan ya. Nih, kita masuk ke run, menu run. Menu ke sini. Nah, pilih workout. Tuh, sudah ada ya. Jadi kalau udah ada ya udah Anda tinggal klik aja. Sorry. Ya, pencet workout. Nah, kalau mau lihat view stepnya seperti apa ya ini. Pencet. Tuh kan, ada warm out, ada run 4 kilo, ada run 5 menit ya, HR zone 2, cool down. Oke, kalau misalnya Anda mau langsung latihan ya udah do workout, klik do workout. Oke, tinggal pencet. Nah, kita lihat tuh ya. Pertama warm up dulu ya. Apa 5 kilo ya? 5 menit ya tadi ya. Nah, nanti setelah selesai 5 menit, dia akan muncul, nanti akan getar ya. Akan getar 5 menit gitu ya. Kemudian dia masuk ke step kedua, contoh ya. Nah, lu lihat step keduanya tuh ya. Kan 4 kilo kan? Getar dia. Nah, Anda lihat ya, yang di atas ada warna merah sama hijau. Itu tadi range-nya ya. Range-nya makanya tadi kenapa kalau misalnya menu tuh ya, dia kasih tahu tuh kalau pace too slow ya, karena kan saya nggak lari ya. Ya, kalau misalnya dia range-nya di menu hijau itu artinya benar ya, di warna hijau ya. Makanya kenapa harus ada range-nya. Nah, ini kalau untuk masuk ke yang kedua. Tuh, zone-nya di zone berapa gitu ya, heart rate-nya. Oke? Nah, berikutnya saya akan share mengenai caranya untuk membuat atau meng-create repeat. Bedanya repeat sama tadi ya, step ya. Oke. Oke, nah ini. Sama ya tadi ya, kita plus workout juga. Nah, kita contoh bedain repeat sama add step. Kalau repeat itu dia ada pengulangan di situ ya. Kalau ini kan tadi kan kalau add step kan satu-satu tuh ya. Satu-satu ya. Tapi kalau misalnya dan ini setiap satu-satu ini kita bisa beda-beda nih. Mungkin step yang kedua nih runnya 1 kilo, yang ini misalnya 2 kilo gitu ya. Oke. Yang ini misalnya 3 kilo. Nah ini kan nggak ngulang ya. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Tidak ngulang kan stepnya. Tapi kalau Anda misalnya mau ngulang gitu ya. Misalnya Anda mau latihan interval. Contoh ya udah ini misalnya kita hapus ya. Nah kita add repeat. Nah add repeat ini kita bisa tentukan. Mau berapa kali ngulangnya. Ya contoh mau latihan pengulangan 5 kali. Ya biasanya ini dihubungkan dengan latihan interval. Jadi run habis itu recover. Kemudian baru satu kan berarti kan. Habis itu dia balik lagi ke atas. Run, recover. Baru 2. Terus run, recover. Baru 3 gitu. Ya, ini gunanya untuk membuat create yang ada pengulangan. Ya, ini Anda bisa tentukan lah. Misalnya mau ngulang 8 kali atau berapa. Misalnya 8 kali gitu ya. Nah, kemudian Anda tinggal pilih ya tadi ya. Run misalnya 8 kali selama 500 meter. 500 meter itu artinya 0,5 kilo. Ya, 50 berarti ya. 0,500 meter tuh 0,50. Oke? Nah, contoh kita maunya selama 500 meter itu
pace-nya kenceng gitu ya. Misalnya pace-nya 5.30. Nah, kalau kalau kita ngarahin mau 5.30 ya seperti biasa tadi ya, buatnya di 5.25 sampai 5.35. Oke. Sip. Nah, jadi habis run 500 meter dengan pace 5.30 ya. Itu dia bilang tuh ya, estimasi time-nya 2 menit 50 detik gitu ya. Kemudian recover. Nah, recovernya kita setting sendiri. Kita maunya habis run kenceng gitu ya, terus recover jalan. Jalan tuh recover itu jalan lah ya. Jalannya misalnya berapa? 1 menit. Ya buat di 1 menit. Intensitinya nggak usah karena kan recover jalan gitu ya. Oke, nah itu diulang 8 kali teman-teman ya. Jadi 500 meter selama pokoknya 500 meter dia akan setelah selesai 500 meter dia akan geter jamnya. Berarti beralih ke recover. Ya, recovery berapa? 1 menit settingnya ya. Terserah ya teman-teman mau 2 menit atau recover terserah ya. Nah, tapi ini saya contohin 500 meter kemudian recover 1 menit. Nah, itu kan baru satu. Nah, dia ngulang lagi. Run lagi 500 meter, kemudian setelah 500 recover 1 menit. Baru 2. Ya, dan seterusnya sampai 8 kali karena kan Anda aturnya 8 kali. Nah, setelah selesai 8 kali itu masuk ke cooldown. Oke, ya udah tinggal save. Ya, misalnya workout 2 gitu ya, contoh namanya workout 2. Save. Oke, udah ada. Sama ya tadi ya kalau Anda mau sinkronizekan ke jamnya, Anda tinggal klik yang kanan atas ini, pencet. Masuk ke sini ya. Oke. Nah, dia udah di-save ke sana. Nah, Anda tinggal masuk ke menu awal, ke home, kemudian di sinkron. Dipencet ya yang lambang lingkaran memutar itu yang kanan atas. Nanti di jamnya Anda akan masuk menu workout 2 tadi yang kita udah buat. Ya udah, Anda tinggal nyalain jamnya, kemudian nanti tinggal melakukan olahraga atau menu latihan yang sudah Anda buat. Gitu. Oke, gitu aja. Semoga dengan Anda bisa membuat menu-menu latihan seperti ini, menu latihan Anda tuh lebih bervariatif ya. Anda bisa juga sharing sama teman-teman, wah gue hari ini menu latihannya ini gitu ya. Terus kita mau coba tanya, lu latihan apa hari ini? Coba lihat dong menunya. Kita share gitu ya menunya seperti apa. Ya, ini kalau teman-teman lihat nih ada berbagai macam ya menu-menu latihannya. Contoh nih ya, ini saya ada run 5 kali 1 kilo. Tuh. Menunya kayak apa sih? Oh, 5 kali run 1 kilo. Pace-nya pace 4,45. Kemudian recover 1 menit. Diulang 5 kali. Habis itu cooldown ya. Terus macam-macam tuh. Ada yang 800, 7 kali. 700 meter. 0,8 kilo. 7 kali. Ya. Nah, ini penting sekali teman-teman. Jadi Anda tidak merasa bosan. Karena kalau kita nggak pakai ini kan kita hanya nyalain jam. Lari semaunya kita gitu ya. Nah, larinya juga nggak ada pola. Ya paling isi run ya terus misalnya 5 kilo. Tapi lama-lama nanti bosen. Tapi kalau kita ada menu-menu seperti ini jadi lebih bervariatif. Ya dan tentunya akan menambah performa Anda jadi lebih baik dalam olahraga lari. Oke, sekian sharing dari saya teman-teman. Semoga berguna. Salam olahraga.